Windows 95. PC ramping biasanya kurang powerful, tapi itu karena kamu belum ketemu sama MSI Trident Series. Pre-built PC yang cuma ramping luarnya doang, isinya beda cerita. Menggunakan prosesor Intel generasi terbaru dengan GPU RTX generasi terbaru membuat performancenya nggak usah diragukan lagi. Desainnya yang compact bukan berarti bakal panas. Menggunakan teknologi Silent Storm Cooling 3 yang membuat airflow menjadi optimal karena CPU, GPU, dan power supply berada di chamber yang terpisah. Compact, silent, cool, and powerful. Sesuai namanya, Windows 95 adalah Windows yang dirilis di tahun 1995. Tapi jangan salah, penamaan untuk operating sistemnya Microsoft itu nggak selalu seperti itu. Contohnya Windows 1 itu bukan berarti dia dirilis di tahun 1901. Dan Windows 11 bukan berarti dia dirilis di tahun 2011. Nggak tahu deh, kenapa Microsoft nggak konsisten dalam memberikan nama pada operating system buatan mereka sendiri. Jadi contohnya di awal mereka punya Windows 1, 2, 3. Terus giliran Windows 4 diganti jadi Windows 95 namanya. Habis itu lanjut ke 98, terus habis itu ada Windows 2000 yang di sini udah mulai bikin pusing nih karena di Windows 2000 ini berbarengan dengan Windows ME. Di mana Windows 2000 itu adalah untuk corporate, sedangkan yang untuk user rumahan itu pakainya yang ME. Habis itu ganti XP, Vista, terus ada lagi Windows 7 dan akhirnya jadi angka 7, 8, 9 dilompatin terus jadi 10, sekarang 11. Ya udahlah, terserah Microsoft mau ngasih namanya seperti apa, tapi yang pasti dari sekian banyak rilisan Windows yang ada, gak semuanya bagus dan gak semuanya layak dianggap sebagai legend. Dan kalau menurut saya pribadi, ada satu versi Windows yang paling memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan dunia personal komputer, dan itu adalah Windows 95. Kehebatan Windows 95 nggak bisa diukur hanya dari angka penjualan doang. Karena kalau diukur hanya dari itu aja, udah pasti kalah dibandingin operating system zaman sekarang. Karena zaman dulu yang pakai PC masih sedikit, bre. Jadi kalau kita lihat Windows 95 itu saat dia dirilis, di tahun pertamanya dia berhasil terjual lebih dari 40 juta kopi. Kalau dibandingin sama Windows 7, jauh banget. Karena Windows 7 ini dalam 6 bulan pertama aja udah berhasil terjual lebih dari 100 juta kopi. Windows 95 ini layak dikenang karena fiturnya yang bener-bener luar biasa dan jadi everlasting gitu ya, dipakai dari zaman dia dirilis sampai sekarang. Karena kalau kita lihat sejarahnya Microsoft dan operating systemnya nih, kita cerita sedikit aja ya. Dari awal itu mereka punya MS-DOS, dan ini udah sempat saya ceritain beberapa kali. Buat yang sering nonton video saya di hari Minggu itu ya, yang tentang sejarah teknologi pasti udah familiar dengan cerita bahwa MS-DOS itu bukan buatan Microsoft. Bahwa Microsoft itu awalnya cuma beli doang dari perusahaan lain, kemudian dimodifikasi sedikit, habis itu dijual atas nama mereka. Dan MS-DOS ini tampilannya cuma layar hitam dan ada tulisan putih. Jadi kalau sekarang kamu pakai Windows dan pernah buka command prompt, ya kurang lebih tampilannya kayak gitu. Cuma tulisan doang. Mau buka sesuatu harus ngetik, bre. Baru di tahun 1985, Microsoft merilis Windows One. Nah, Windows One ini sebenarnya dia juga masih based on MS-DOS, tapi dikasih graphical user interface. Tampilannya cuma gini doang. Ini adalah seluruh tampilan dan semua list aplikasi yang ada di Windows 1.0. Simple banget ya. Dan ini kalau kita mau buka aplikasi program gitu ya, ya tinggal diklik aja, double klik di sini kalkulator, bentuknya seperti ini. Terus habis itu kalau mau nutup, nah ini klik tahan nih. Jadi bukan kalau diklik kiri doang, dia nggak bisa. Nah jadi harus diklik tahan, close, terus pindah kemana nih? Notepad. Nah jadi kalau mau ngetik di sini bisa, gitu kan. Terus cobain apa lagi? Tadi ada yang bagus kayaknya. Paint mana? Paint. Nih dia. Nah, kita udah dikasih paint di sini ya. Jadi kalau mau menggambar di sini bisa, tapi masih hitam putih. Dia belum bisa berwarna untuk paintnya. Jadi yang berwarna cuma tampilan dari Windows-nya aja. Ya kurang lebih seperti ini. Dan yang unik adalah ini sebenarnya dia adalah sebuah aplikasi. Windows 1.0 ini adalah aplikasi yang dijalankan lewat DOS. Jadi kalau kita udah selesai, nggak ada menu shutdown, tapi menu close Windows, kita akan kembali ke MS-DOS. Dan kalau mau balik lagi ke Windows, kita jalanin program Windows-nya dulu, baru masuk kembali ke Windows.
Berikutnya dirilislah Windows 2 yang secara tampilan juga masih kurang lebih sama seperti Windows 1 dan masih juga berdasarkan MS-DOS. Dan baru di tahun 90 saat Microsoft merilis Windows 3, tampilannya mulai dirubah. Jadi bisa dibilang secara tampilannya gitu ya, graphical user interface-nya, Windows 1 hanya bisa bertahan 5 tahun. Karena di tahun 90 udah digantiin dengan tampilan Windows 3 yang lebih fresh gitu ya. Tampilannya kurang lebih kayak gini. Ada banyak versi Windows 3 dari 3.0 sampai yang NT 3.51 dan yang saya tunjukin di sini adalah 3.1. Di sini tampilannya udah berbeda dibandingkan Windows 1.0 tadi. Di sini kita udah dikasih ini tombol untuk minimize, terus bisa maximize juga, dan di sini ada folder-folder. Jadi semua aplikasinya itu dikumpulin dalam satu folder. Jadi di sini kita masih ada Paint juga, di mana Paint ini udah pengembangan jauh banget dari yang versi Windows 1.0 tadi ya. Terus ini bisa di minimize, bisa juga di close, exit, nggak usah di save. Terus kalkulatornya tampilannya juga jadi lebih bagus. Loh, terus keluarnya gimana? Oh ini close. Terus apa lagi? Jamnya, woi udah ada jam digital bre. Lebih bagus juga, boleh lah ya. Terus apa lagi nih? Game. Oh ada game juga coy. Ada solitaire, udah ada solitaire. Wah, soliternya udah sama seperti soliter yang kita kenal zaman sekarang, cuma tampilannya lebih simple aja kali ya. Dan kurang lebih beginilah tampilan dari Windows 3. Tapi beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 24 Agustus tahun 1995, Microsoft merilis operating system terbarunya yang dinamakan Windows 95 yang ternyata punya user interface yang sangat jauh berbeda dengan pendahulunya. Jadi untuk Windows 3 sendiri bisa dibilang nasibnya hampir sama seperti Windows 1, bahwa fitur yang dia punya hanya bisa bertahan 5 tahun doang. Untuk nantinya digantikan oleh Windows 95 yang tampilannya udah modern seperti ini. Windows 95 sendiri sebenarnya udah dikembangkan dari sejak tahun 1992 dan awalnya Microsoft memang pengen bikin sebuah operating system yang bisa tampak futuristik gitu lah ya. Dan saat dalam tahap developmentnya sendiri sebenarnya dia namanya adalah Windows 4.0 di mana dia punya codename Chicago, tapi setelah dirilis akhirnya berubah jadi Windows 95. Sebenarnya kalau secara core-nya itu hampir mirip sih antara Windows versi sebelumnya. Jadi di Windows 3 dan 1.2 itu ya, kalau kita mau jalanin Windows itu kita masuk MS-DOS dulu, terus habis itu kita jalanin Windows-nya seperti kita jalanin aplikasi. Jadi begitu dibuka langsung masuk ke graphical user interface, kita bisa pakai mouse dan nanti kalau udah selesai di close kita akan kembali ke DOS lagi. Nah, Windows 95 sebenarnya juga masih based on MS-DOS. Cuma bedanya dia menggunakan semacam virtual machine. Jadi DOS-nya masih tersimpan tapi akan ada virtual machine yang bisa menjalankan Windows 95-nya. Jadi di saat Windows-nya jalan, DOS-nya juga jalan juga tapi tersimpan di RAM. Dan ini secara kinerja di balik layarnya juga beda banget. Jadi kalau Windows versi sebelumnya itu mereka masih menjalankan semuanya dalam sistem DOS. Jadi tampilannya itu hanya sekedar tampilan, tapi sebenarnya waktu kamu ngeklik sesuatu itu yang dieksekusi adalah file yang ada di DOS-nya. Jadi untuk pemrosesan data, terus buka file semuanya itu adalah berdasarkan MS-DOS. Nah, kemudian kalau di Windows 95 sendiri kalau kamu mau mengakses DOS-nya itu ada dua cara. Jadi yang pertama kamu buka command prompt sama seperti Windows zaman sekarang, dan yang kedua kamu bisa merestart PC-nya dalam mode DOS. Nah, kenapa Microsoft mengimplementasikan hal ini? Karena Windows 95 ini adalah operating system baru yang sudah menerapkan sistem 32 bit, di mana Windows sebelumnya dan juga DOS itu masih 16 bit. Tapi karena dia masih baru, akhirnya akan ada muncul kendala di driver biasanya ya. Jadi driver yang dipakai di Windows lama bisa atau di MS-DOS bisa, ternyata kalau diinstal di Windows 95 bisa jadi nggak kedetek. Nah, karena dia jalan dua, Windows-nya jalan, DOS-nya juga jalan, akhirnya kalau ada device yang nggak kedetek di Windows, dia bisa dipasangin driver dari DOS yang memang sudah aktif di dalam RAM. Cara kerja aslinya ribet tapi kurang lebih seperti itulah ya. Tapi satu hal yang paling bisa diperhatikan sama user adalah tampilannya yang fresh banget. Jadi zaman Windows 1 sampai Windows 3 nggak ada yang namanya start menu. Tapi di Windows 95 ini kita dikasih fitur baru start menu yang nantinya isinya ada banyak banget pastinya. Ini sempat jadi kasus juga karena dibilang Windows 95 ini menjiplak macOS. Karena sistem yang model start menu ini udah dipakai Apple dari sejak rilisnya macOS System 1 di tahun 1984, di mana saat itu Microsoft masih menggunakan DOS dan akhirnya nanti berkembang jadi Windows 1, 2, 3 yang tampilannya sama sekali nggak pakai start menu, sedangkan macOS udah konsisten pakai start menu dari sejak awal. Dan tiba-tiba di tahun 95 Microsoft membuat operating system baru
yang hampir berbarengan dengan operating system 3.51, Windows 3.51 yang masih pakai tampilan lama, tapi tiba-tiba dia bikin tampilan baru dengan start menu. Akhirnya kasus ini masuk sampai ke pengadilan dan hasilnya seperti apa udah nggak penting lagi karena yang jelas Microsoft diizinkan menggunakan desain seperti itu dan terus dipakai sampai sekarang. Terus apa yang membuat Windows 95 hebat banget? Seperti tadi di awal saya bilang dia membawa dampak yang begitu besarnya terhadap perkembangan PC. Langsung aja kita lihat rasanya pakai Windows 95. Tampilannya saya yakin kita semua udah familiar. Dari ini adalah layar desktop, terus ada shortcut di sini, terus ada start menu, terus ada taskbar, dan ini di ujung kanan ada jam gitu ya. Dan ini kalau kita operasikan juga kurang lebih sama seperti Windows yang kita kenal zaman sekarang. Kalau My Computer nih, kita double klik langsung muncul ini semacam Windows Explorer kalau sekarang gitu ya. Di sini kita bisa buka C isinya apa aja, My Document isinya apa, dan ini minimize, maximize, terus ini maximize juga sama fungsinya. Terus apalagi recycle bin juga ada. Jadi kalau kita ngapus file nggak langsung terhapus secara permanen tapi masuk ke sini dulu. Kemudian apalagi nih, start menu kita buka. Nah, ini juga secara bentuk sama juga seperti Windows 11 sekalipun, walaupun layoutnya sedikit berbeda, tapi secara fungsionalnya sama gitu ya. Di sini kita bisa milih banyak hal, dari milih program, terus apalagi dokumen. Nih notepadnya nih, readme-nya seperti ini. Oh, ini nggak bisa di scroll ya. Oh, belum ada scroll kali ya, makanya mouse zaman dulu kliknya cuma kanan sama kiri doang gitu kali ya. Terus udah ada control panel juga. Control panel di sini juga kurang lebih fungsinya sama seperti control panel yang kita kenal zaman sekarang, cuma jumlah settingnya aja yang berbeda. Kemudian dia juga udah punya command run, di mana di sini komennya agak sedikit berbeda karena ini saya contohin aja satu. Kalau sekarang kita mau buka command prompt, bukannya adalah CMD. Kalau di sini kita bukanya dengan command. Nah, ini kita langsung masuk ke command prompt, masuk ke DOS gitu ceritanya. Nah, tapi tadi udah saya bilang juga bahwa Windows 95 ini sebenarnya masih based on DOS, di mana dia bisa di restart untuk masuk ke dalam DOS. Jadi bukan cuma lewat command prompt tapi beneran masuk ke dalam DOS. In case PC-nya error dan nggak bisa dioperasikan dalam mode Windows, itu sama aja. Di sini juga, oh ya, di Windows 95 ini diperkenalkan command shutdown untuk pertama kalinya. Jadi sebelumnya nggak ada shutdown. Kalau mau matiin tinggal keluar dari Windows, masuk ke DOS, langsung matiin PC-nya. Kalau di sini kita nggak, kita dikasih pilihan untuk shutdown. Nah, di sini bisa milih untuk shutdown atau restart, atau ini nih, restart untuk masuk ke MS-DOS. Kalau kita oke, nah dia langsung masuk. Udah gini doang, cepet banget kan. Terus kalau misalkan mau kembali ke Windows-nya tinggal, oh nggak bisa. Oh bisa. Sama ternyata seperti Windows 1 dan Windows 3. Ya, kurang lebih seperti itulah tampilan dari Windows 95. Sebenarnya selain tampilan ini masih banyak fitur lain yang diperkenalkan oleh Microsoft di Windows 95 ini. Salah satunya adalah sistem plug and play, di mana zaman dulu ya masih belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kamu colokin apapun udah pasti langsung ke-detect gitu ya. Tapi zaman dulu orang bilangnya plug and play karena belum tentu dicolok langsung bisa ke-detect. Terus ada lagi fitur Internet Explorer yang sudah dimasukin secara default di Windows 95, di mana ini juga menuai kontroversi berbeda lagi yang akhirnya membuat Microsoft harus ribut lagi sama Netscape. Itu cerita yang berbeda. Tapi yang pasti Internet Explorer ini membawa dunia internet, World Wide Web itu masuk ke dalam PC dan bisa dinikmati semua orang secara gratis. Karena zaman dulu web browser itu berbayar. Dan kembali lagi ke pernyataan awal bahwa Windows 95 ini membawa dampak paling besar terhadap dunia PC adalah karena tadi fitur-fiturnya itu masih dipakai sampai sekarang. Bukan cuma 1-2, tapi banyak banget fiturnya yang terus digunakan sampai hari ini. Dan ini tidak terjadi di Windows versi sebelumnya, karena tadi udah diceritain juga bahwa Windows 1 itu hanya bertahan 5 tahun dan Windows 3 juga bertahan 5 tahun. Dan kemungkinan Windows yang setelah ini pun masih akan menggunakan beberapa fitur yang memang sudah ada dari sejak Windows 95. Dan buat bapak-bapak, om-om dan mbah-mbah ya yang udah merasakan Windows 95 dari zaman sejak awal rilis, itu karena perkembangannya banyak banget tuh, dari dia cuma basic aja sampai akhirnya di update sampai bisa support resolusi yang lebih tinggi. Banyak lah. Dan kalau kamu udah sempet pakai dan tahu gimana suka dukanya pakai Windows 95, kamu bisa share aja ceritanya di kolom komentar.